Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Pemerhati Pendidikan Jawa Barat memberikan penghargaan berupa karangan bunga sebagai bentuk penghargaan yang diterima Kepala Sekolah SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung karena telah berhasil menggagalkan kecurangan PPDB di sekolah mereka. Kepala Sekolah SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung, Heru Ekowati, menerima karangan bunga sebagai bentuk penghargaan dari Pemerhati Pendidikan Kota Bandung di halaman sekolah SMAN 5 Bandung, Jumat. Heru dianggap berhasil menggagalkan kecurangan PPDB yang terjadi di lingkungan SMAN 3 dan 5 Bandung. SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung mendiskualifikasi 94 calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses PPDB 2024. Kecurangan dilakukan dengan memalsukan alamat tinggal dengan cara merubah akte kelahiran para calon siswa ke wilayah yang masuk ke dalam zonasi SMAN 3 dan SMAN 5. Ke-67 siswa yang didiskualifikasi oleh Kepala Sekolah SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung, Heru Ekowati, terbagi dari 67 calon peserta didik dari SMAN 3 Bandung dan 27 calon peserta didik dari SMAN 5 Bandung. Kami di SMA 3 dan 5 pada PPDB tahap pertama melakukan verifikasi tidak hanya dokumen tetapi verifikasi faktual ke lapangan. Nah, pada saat verifikasi faktual ke lapangan terjadi anomali yang memang luar biasa. Ada satu rumah dengan ukuran 4x5 tetapi memiliki 6 kakak. Nah, setelah kita verifikasi ke lapangan ternyata Ananda itu tidak berdomisili di rumah itu sesuai dengan kakak yang diberikan pada saat pendaftaran. Sehingga sesuai apa yang disampaikan oleh Ombudsman, maka kami di Panitia PPDB 3 dan 5 itu mendiskualifikasi untuk CPD yang tidak tinggal atau yang tidak berdomisili di tempat tersebut. Para pemerhati pendidikan Kota Bandung berharap kekosongan bangku akibat diskualifikasi yang dilakukan kepada calon peserta didik yang terbukti curang dapat dialihkan kepada calon peserta didik dari jalur zonasi karena bangku tersebut merupakan hak mereka. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 2 sudah berlangsung. Sejauh ini, proses PPDB berlangsung lancar meski sempat diwarnai protes dari para orang tua CPDB. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMAN 16 Kota Bandung tergolong lancar. Hal itu didukung oleh adanya kesepakatan dalam fakta integritas, sehingga PPDB bebas intervensi termasuk pungutan liar. Hal tersebut disampaikan pihak Kepala Sekolah SMAN 16 Kota Bandung yang mengatakan bahwa sekolahnya berkomitmen untuk menjaga PPDB yang bersih, objektif, akuntabel, dan transparan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hal serupa yang dilakukan pejabat di lingkungan pendidikan bersama Forkopimda di Jawa Barat. Ada yang beberapa orang yang mengundurkan diri, hanya 2 ya Pak Atep ya. 2 itu karena mereka merasa mungkin pertama jaraknya jauh, yang kedua mungkin ada pilihan lain. Alhamdulillah sudah berakhir, sekarang kita menginjak ke tahap 2. Tahap 2 pada hari pertama berjalan seperti biasanya, seperti pada hari pertama di tahap 1, kendala ada di server mungkin ya di sana, tapi itu bisa teratasi semuanya, alhamdulillah. Tahap 2 itu kan merupakan tahap jalur prestasi rapot, kejuaraan, kemudian jalur afirmasi ABK dan juga perpindahan tugas orang tua dan guru. Dari tahap 1 sampai tahap 2 ini kita melakukan pelayanan. Jadi pelayanannya itu kita menyiapkan suatu ruangan untuk pendaftar, di mana di sana disediakan kita ada 4 PC untuk pendaftar dan bisa digunakan kalau yang memang menghadapi kendala pada gawainya masing-masing di rumahnya. Tapi apabila yang ditanyakan ke sini misalnya hanya konsultasi saja, kita berikan konsultasi dan bimbingan. Mereka biasanya umumnya itu sudah bisa melakukan sendiri. Dengan adanya penandatanganan fakta integritas tersebut,
Diharapkan proses PPDB terus berjalan lancar sesuai koridor. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru 2024, penjualan baju seragam sekolah di Soreang, Kabupaten Bandung meningkat hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. Hal ini dikarenakan sudah mendekati masuk sekolah dan banyaknya orang tua siswa yang takut kehabisan. Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi penjual seragam sekolah di Jalan Raya Soreang Ciwidey, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penjualan baju seragam meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasa. Hal ini sudah menjadi agenda tahunan bagi para pedagang pada saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, banyaknya pembeli membuat orang tua siswa takut kehabisan. Oleh karena itu, para orang tua siswa memilih untuk membeli lebih awal. Dengan kualitas yang bagus, penjual membandrol harga seragam sekolah dengan berbagai harga, dari mulai ukuran kecil Rp72.500 hingga Rp102.500 dengan ukuran terbesar. Yadi, pemilik toko mengatakan, sampai saat ini baju seragam SD yang masih laku keras, karena baju SMP ataupun SMA masih banyak orang memilih untuk turun-temurun dari kakaknya. Alhamdulillah untuk saat ini yang beli kebanyakan yang baru masuk mulai dari SD, SMP atau SMA. Tapi mayoritas untuk yang beli SD sih yang baru masuk. Untuk saat ini belum ada lonjakan besar ya. Kalau tahun kemarin kan liburnya mungkin sebentar ya. Kalau sekarang panjang mungkin untuk yang di atas kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 mah belum ada kenaikan membeli. Kalau hari-hari biasa untuk saat ini ya lumayan lah, lebih bisa nyampe 100% untuk 2 kali lipat. Selain seragam sekolah, sejumlah perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan pulpen pun mengalami peningkatan penjualan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Pemirsa, ribuan siswa sekolah beserta warga antusias mengikuti pawai karnaval dalam rangka menyemarakan kelulusan sekolah di Karawang, Jawa Barat. Karnaval menampilkan berbagai macam kesenian seperti drum band, tari-tarian, dan sejumlah patung berukuran besar. Dengan menggunakan beragam kostum, ribuan anak sekolah Madrasah Ibtidaiyah As-Solahiyah, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Karawang, Jawa Barat, mengikuti pawai karnaval dalam rangka kelulusan sekolah. Selain siswa dan guru, karnaval juga diikuti oleh warga serta orang tua siswa. Karnaval menampilkan berbagai macam kesenian seperti drum band, tari-tarian, sejumlah patung, dan kereta kencana. Menariknya, warga juga menampilkan patung burung Garuda dengan ukuran sayap 6 meter persegi. Tahun ini, karnaval diikuti sebanyak 4 dusun yang ada di desa setempat. Sejatinya, karnaval kelulusan sekolah tersebut sudah menjadi tradisi setiap tahunnya yang dilakukan sekolah maupun warga. Sudah tradisi dari kami waktu kecil juga, alhamdulillah ini setiap tahun. Kalau ini alhamdulillah dari 8 dusun yang ada dari kampung Desa Jayamukti, 4 dusun yang ikut serta. Garuda dan ini dari Garuda juga sama. Menurut berita itu mulai dari awal berdirinya MI As-Solahiyah, jadi sekitar tahun 1956-an. Saat itu wali murid sangat berterima kasih karena mereka anak-anaknya belajar di sini. Bentuk-bentuk dari karnaval sendiri itu inisiatif dari warga. Jadi mereka saling gotong royong membuat satu konsep sendiri-sendiri. Iya. Sementara, pawai karnaval kelulusan sekolah ini ditutup dengan acara pentas seni kreasi siswa serta pembagian raport kepada siswa. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahraisi melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat ulasan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
Tetaplah bersama kami.